Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ingin sirup, inginnya sirup. Ingin permen, coklat, yogurt, sampai giginya habis. Ya, Mbak Gita ya? Mbak Gita kelas berapa? 0 besar. Waduh, iya. Awas hati-hati ompong nanti ya. Inilah ini. Nafsu itu begitu. Tapi itu dikendalikan. Ini kalau sudah merentah, orangnya di bawah telapak kaki perintah duli tuanku nafsu, sudah sulit, ya dah. Astagfirullahaladzim. Sudah. Iya. Dengar azan ya tetap tidur karena si nafsu merintah tidur lo. Inilah perintahnya begitu, tidur. Ya. Dengar azan tetap tidur. Allah bilang puasa, nafsunya bilang makan. Ikut gitu. Makan dia, nafsu makan. Kasihan ya, makan. Enak makan itu ya. Lah soto lagi, soto pakai babat lagi. Lah inilah. Aduh ya. Apalagi mau ke Semarang ada soto Semarang inilah. Jadi inilah. Maka hendaknya ini dijaga baik-baik. Lah manusia punya pengalaman dalam hidupnya. Ya, dan bisa pengalaman sendiri atau melihat orang lain bahwa orang di bawah perintah nafsu kok hidupnya menderita. Hidupnya tidak pernah tenang. Dia tidak pernah puas dengan yang ada. Tidak pernah puas. Makin diikuti kehendak nafsu, makin geragas. Makin serakah. Makin rakus. Maka itulah perlu ia mawas diri, perlu untuk melihat, mengintrospeksi, melihat diri sendiri. Di saat itulah orang terdorong untuk memasuki pada nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang ada pada tengah-tengah ini. Di mana seorang yang berada dalam nafsu lawamah, jiwanya mulai berani mengkritik, mengkoreksi diri sendiri. Mengkritik bahwa kamu dulu pernah berbuat keliru. Kamu berbuat salah. Kamu berbuat menyimpang. Itu. Mampu. Dulu zaman masih nafsu amarah, jangankan mampu sendiri, diingatkan orang lain marah. Iya. Coba bapak-bapak kalau punya istri yang nafsunya amarah ya toh, nafsu belanjanya gitu nanti, coba aja diingatkan, ya. Marah, ini ada yang ngaku ini marah itu, ini marah ini ya. Itulah. Begitu juga ibu-ibu kalau ada bapak yang nafsu amarah, coba diingatkan, padahal untuk kebaikannya juga. Toh marah. Tapi kalau sudah berpengalaman, melampaui jiwa besar, anak kecil kan maunya begitu terus. Ingin ini, beli ini, ingin itu. Tapi setelah besar-besar berpengalaman, mestinya ia masuk ke nafsu lawamah. Mestinya yang normal. Kalau abnormal ya terus-terusan kayak anak terus. Anaknya sama kakeknya berlomba-lomba. Inilah
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis, inilah masuk nafsu lawamah yang berani menegur diri sendiri. Di mana dalam surah yang ke-75 surah Qiyamah dari ayat 1 sampai ayat 2 di mana Allah bersumpah, la uqsimu bin nafsil lawamah. Itu pada ayat yang kedua. Itu istilah nafsu lawamah pada ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ayat yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Bil yaumil qiyamah. Aku bersumpah demi dengan hari akhirat. Dan aku bersumpah demi dengan nafsu lawamah. Bagaimana caranya orang mau memiliki nafsu lawamah? Di sini disebut dengan ingat pada hari akhirat. Orang bisa berubah dari nafsu amarah bergeser ke nafsu lawamah apabila ia tadi Allah bersumpah, la uqsimu bil yaumil akhirah, bil yaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Kalau orang sudah ingat akan hari kiamat, mau berbuat atau sudah berbuat kok ingat hari kiamat, ia akan bisa ngeritik diri sendiri. Bahwa perbuatanmu dulu tidak cocok dengan hari kiamat nanti. Saya mau melakukan perbuatan satu, mikir ini enak. Tapi di hari kiamat enak tidak, jangan dilakukan. Ya berani ngontrol diri sendiri, berani ngoreksi pada diri sendiri. Ini caranya untuk pindah dari kondisi nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Lama gitu ya. Tapi nafsu lama ini memang kadang-kadang juga bisa masih kumat. Itu bisa jadi begitu ya. Namanya orang ya itu. Nanti pada saat usia lebih lanjut, yang normal itu, mestinya sudah bisa masuk pada nafsu mutmainnah. Ini. Nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, mantap, ikhlas. Itu namanya nafsu mutmainnah. Tenang, mantap, ikhlas. Iya. TMI. Tenang, mantap, ikhlas. Orangnya tenang, mantap, ikhlas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang juga mengalami pahit getirnya hidup. Merasakan mana nasi yang gurih, mana nasi yang pro ya. Jawa itu nasi pro, nasi gurih, nasi pulen. Bisa merasakan pahitnya jamu, manisnya sirup. Bisa merasakan segernya air, panasnya terik matahari. Nafsu yang semacam ini, kalau ia mau mempergunakan pengalaman hidup dengan baik, ini. Akhirnya ia tahu bahwa terik matahari panasnya mesti harus kena pada manusia. Maka orang ini tidak mudah mengeluh kalau mendapat terik dan pahitnya hidup. Ini orang mutmainnah itu begitu, ya. Ya dok, kita kan makin tua mestinya begitu dok. Makin ngerti ya, makin tua kok makin jadi. Lah ini gawat ini. Ya, itulah ya. Begitulah. Ia tahu. Akhirnya ia tahu bahwa orang yang punya uang banyak itu belum tentu baik. Kalau tidak pandai-pandai menggunakannya. Pengalamannya ada. Mutmainnah. Dulu zaman masih muda loh, ada uang banyak mulai bingung. Penyakitnya bingung inilah. Mulai malam minggu tambah nggak bingung. Tambah bingung ya. Apalagi belum punya pacar, belum punya istri ya. Setelah punya istri mulai tenang nih. Siapa yang harus memegang uang ini? Mulai tenang. Yang normal loh, yang normal ini ya. Bahwa ada yang tidak normal itu biasa dalam hidup ya. Artinya biasa terjadi begitu dalam hidup ada. Bahwa itu menyimpang itu sih tidak normal. Memang hidup itu adatnya begitu. Baiklah. Itu ya yakin.
Ia dalam pengalaman hidupnya pernah mendaki jalan hidup yang mencapekkan, melemahkan, hampir merontokkan tulang dan mengendorkan otot-otot. Tapi ia juga pernah menuruni jalan yang enak, tinggal turun jelonjong. Maka orang yang sudah usia begitu mutmainah, waktu ia mendaki dia tidak mengeluh. Bapak-bapak, ia yakin nanti sudah mendaki, mesti saya menurun. Itu tenangnya di situ. Dia nggak mengeluh, nggak gelisah, gitu. Karena ada pengalaman. Kalau sakit, ia pun tidak mengeluh sebab hati sakit. Insya Allah sembuh. Ketika sembuh, ia pun tidak sombong. Ketika menuruni jalan yang enak juga nggak sombong. Karena apa? Nanti pada saatnya mendaki lagi. Ini orang ini namanya istiqomah. Istiqomah inilah yang membawa pada kondisi jiwa mutmainah. Oh, rezeki kok sedang banyak. Oh, enggak overacting. Sebab ia tahu kalau sedang rezeki banyak, pada satu saat rezeki sepi. Maka ketika rezeki sepi, ia pun tidak sedih, tidak gelisah, tidak putus asa. Karena apa? Nanti toh rezeki juga akan datang lagi. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim kering, ada musim basah. Itu adat hidup. Ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Inilah. Ada suka, ada duka, ada suka. Orang jadi tenang, jadi menghadapi senang, tidak overacting. Menghadapi sedih, tidak putus asa. Ini mutmainah, tenang, mantap. Ikhlas dengan apa yang terjadi. Ini mas. Coba kalau ibu-ibu punya suami model gitu, enak, benar ya. Coba kalau punya suami gampang gelisah, ya Allah, ya Rabbi. Di rumah gelisah, mau pergi gelisah, upama. Kawat ini. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati. Inilah. Jadi, ya tidak berubah keadaannya. Waktu dapat yang nikmat, tenang. Dapat musibah, sabar. Dapat nikmat, bersyukur. Tetap biasa. Sampai tetangganya bingung, ini orang seneng apa sedih tuh ya? Tiap ketemu kok wajahnya begini. Ini mas. Itulah jiwa yang mutmainah. Mengapa dia menjadi orang yang mutmainah? Mengapa? Ia bisa mempunyai jiwa yang tenang semacam itu. Karena ia ridho kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah engkau wahai yang jiwa mutmainah, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, dengan ridho. Ridho kepada Allah. Apapun yang ada pada dirinya, apapun yang terjadi pada dirinya, ia ridho. Ini. Oh, rezeki ingin 4 kok cuma 1. Ridho, alhamdulillah. Allah memandang baik saya 1. Pengen rezeki 2 kok dapatnya 10. Alhamdulillah. Ingin 2 dapat 10. Ya. Ingin sehat kok sakit. Alhamdulillah. Memang saya disuruh istirahat. Ini. Tapi sakit mau pergi. Nah ini yang paman ini ya. Yang itu memang ya harus ridho, harus rela. Ya ridho ya memang tugas. Inilah Allahu Akbar. Walillahil hamd. Orang kalau sudah punya sikap yang semacam ini, tenang. Istri kok sudah ya. Umpama istri ini ya. Sudah nggak kaya dulu ya ridho, kan itu ya. Suami sudah tidak kaya dulu ridho. Nah sudahlah, mau apa lagi sudah. Tenang kalau begitu ya. Ya. Sampai di rumah masaknya kok makanannya cuma ini, ridho. Ini Allah. Nggak pikir mas. Insya Allah deh. Apa yang ada di masyarakat begini, ridho mas. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa pengetahuan dan izin Allah. Coba kalau sebab tidak ridho, tidak pernah puas ya hidup. Di keluarga nggak puas, di RT nggak puas, di kelurahan nggak puas.
Di kacamata nggak puas terus dia. Sampai PP nggak puas dia, PBB. Ini orang nggak pernah tenang hidupnya. Mutmainah tidak ada. Kasihan ya. Itu caranya apa? Dengan ridho kepada Allah. Apapun yang ada di lingkungan ini, lingkungan kita ini, inilah karunia Allah. Inilah dengan pengetahuan dan izin Allah. Terima dengan senang hati. Jiwa mutmainah begitu. Nah, kalau kita sudah ridho semacam itu, nah baru mardiyah. Produknya apa? Mardiyah, diridhoi oleh Allah. Kalau ia tidak ridho kepada Allah, Allah pun tidak akan ridho. Ulang kali saya terangkan, apa sih enaknya orang hidup tidak diridhoi Allah? Ulang kali saya terangkan. Coba Pak Kus sendiri, tinggal di rumah sendiri, nggak diridhoi oleh bukus. Apa tenang lah di rumah? Kepengen ke RKM aja bisa begitu dia. Padahal tinggal di rumah sendiri. Baru tidak diridhoi istri itu sudah tidak tenang. Lah kita ini hidup di bumi Allah. Hidup di bumi milik Allah kok sampai tidak diridhoi oleh yang punya, yaitu Allah. Apa hidupnya tenang dan penuh berkah? Tidak. Apalagi nanti kembali ke hadirat Allah di akhirat. Kok tidak diridhoi oleh Allah? Inilah. Jadi demikianlah. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka mari ya kita ridho dengan apa yang ada di sekeliling kita. Ini semua sudah hasil maksimal. Suami kerja keras maksimal sekian, istri masak maksimal sekian. Udah paling pintar masak begitu. Meskipun hasilnya kecut enggak, asin enggak, duri enggak. Lah, ini namanya sayur puyeng namanya sayur puyeng gitu loh. Tapi ini sudah prestasi paling tinggi lah. Kalau si suami enggak ridho mau apa? Nanti kan rame. Harus diterima begitu itu. Ya. Ada bawel. Bawel lah ini mulai Bu Syahriar bawel. Ada yang suka bawel pula itu suami yang enggak ridhoan itu, ya. Nah, kalau sudah ridho, jadi keadaan di RT gini ya sudahlah, mari bagaimana yuk supaya tambah baik gitu. Jangan menunjukkan tidak ridhonya. Ya, di kecamatan, di wali kota, di DKI, gubernuran sampai pada soal kebangsaan. Kalau kita tidak ridho dengan apa yang ada, ini hasil maksimal. Dan yang terjadi ini sudah jelas dengan izin Allah. Itulah. Kalau tidak berpikir gitu, waduh remek. Gepeng mas. Inilah. Jadi kalau sudah sampai ke sana, siapa yang tidak kerja keras kita ini sekarang ini? Dari berkeluarga sampai hidup berbangsa bernegara. Semua sudah bekerja keras menurut kemampuannya masing-masing. Nah, kalau sudah begitu Allah pun memerintahkan fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu kepada golongan hambaku. Kembali kepada golongan hambaku. Maksudnya hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Nah inilah. Masuk pada hamba-hambaku yang baik-baik begini. Jangan hamba setan. Jangan. Jangan hamba hawa nafsu. Jangan. Nah ini ya. Nah kalau kamu sudah mau masuk kepada golongan hambaku, fadkhuli jannati. Masuklah kamu pada surgaku. Nah inilah. Jadi citra orang yang beriman, ia akan mengikuti jejak para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Taat kepada Allah, cinta pada kelilingnya, menghormati anak yatim, menyantuni orang miskin, hormat pada yang tua, sayang pada yang muda, loyal dan toleran pada yang sesamanya. Orang yang semacam ini hidupnya tenang. Orang yang beriman demikian ini akhirnya ia masuk surga. Dipanggil masuk surga Allah. Sebelum mati besok masuk surga betul. Di dunia sudah merasakan ketenangan hidup. Itu sudah mencium baunya surga. Ketenangan hidup yang ada di dunia ini.
Fadkhuli jannati. Masuklah ke surga.